Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Esama Podcast bersama saya, Zahira Intan Azhara. Jadi teman-teman, di episode podcast kali ini aku nggak akan sendiri. Aku ditemanin oleh salah satu narasumber yang sangat wow, Masya Allah sekali. Pasti kalian akan terkagum-kagum dengan beliau ini. Kalian pada penasaran kan? Tetap stay tune di Esama Podcast. Wah, teman-teman pasti pada penasaran kan siapa yang berada di samping aku ini, ya kan? Wah, selamat pagi Pak. Pagi, Zaira. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, semangat ya Pak. Semangat. Ketemu sama anak yang cantik. Wah, pasti teman-teman di Esamo pada penasaran kan? Boleh dong Bapak untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman yang ada di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, anak-anak, adik-adik, mudah-mudahan hari ini kita sehat semuanya. Saya Ismawanto, kebetulan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Glegong. Luar biasa, dan ini kita bahagia pagi hari ini bersama Mbak Zahira. Wah, untuk memulai topik pada pagi menuju siang hari ini ya Pak. Wah, boleh diceritakan dong Pak, aktivitas akhir-akhir ini apa saja nih Pak? Kelihatannya tuh sibuk banget gitu loh. Sebenarnya enggak sih. Oh. Kadang-kadang ada permintaan yang kami harus layani, kayak terutama di luar sekolah ya. Kalau di dalam sekolah kita biasa sih ngantor ya, tapi kalau di luar sekolah memang ada permintaan. Barusan ini tadi saya terima telepon ya untuk diminta ke Aceh ini tadi ya. Nah ini tapi belum kita iyakan. Gitu ya mungkin. Agenda sangat padat ya Pak. Sebenarnya enggak juga sih itu. Kita hanya melayani aja. Ya, sama dengan teman-teman yang lain itu kan biasa ya, melayani gitu ya. Yang penting tetap semangat, tetap kita mau berbagi. Wah, menjabat sebagai kepala sekolah adalah suatu kebanggaan bagi Bapak sendiri? Saya kira enggak, itu biar berjalan seperti air mengalir gitu saja. Karena alirannya harus menjadi kepala sekolah, ya kita ikuti aliran itu. Karena tidak sesuatu yang harus dibanggakan, tapi itu sesuatu yang harus dilaksanakan, harus dijalani, ya kan? Nah itu sehingga iya gitu aja. Barangkali ini takdir Allah yang harus kita laksanakan. Gitu Mbak Zaira. Wah, tapi sebagai kepala sekolah, apakah impian Bapak dari masa kecil atau sebelumnya kayak, waduh, nggak kepikiran Pak? Nah, ini yang lucu ini. Wah, gimana nih Pak? Boleh diceritain dong, teman-teman di SMA pasti penasaran. Kecil saya pinginnya jadi tentara. Tentara? Iya. Karena saya mengidolakan waktu itu seorang tentara yang begitu tegap, yang begitu disiplin, begitu. Saya mengidolakan banget. Bahkan bapak saya sendiri dulu juga tentara. Nah sehingga seperti itu yang kita inginkan. Namun berjalannya waktu, ya akhirnya kandas juga. Begitu SMA, kebetulan lucu ini ya. Kebetulan SMA, gigi saya lubang. Akhirnya nggak mungkin untuk jadi tentara, maka harus beralih sehingga harus kuliah. Nah itulah yang terjadi. Gitu. Wah, sebagai kepala sekolah pasti sebelumnya jadi guru ya Pak? Ya. Apakah guru itu adalah suatu cita-cita yang mendadak berarti ya Pak? Atau bagaimana? Kenapa harus guru? Inilah kalau diceritakan jadi lucu lagi. Bagaimana nih Pak? Ya, kebasuk ya. Kebasuk, waduh. Ya, karena waktu awal gitu ya kita atau saya mau kuliah itu nggak pingin jadi guru. Wah, nggak pingin? Iya. Nah, tapi akhirnya masuknya ke IKIP. Nggak mudeng IKIP itu apa? Itu nggak mudeng. IKIP itu apa? Nggak mudeng gitu ya. Karena memang nggak ada yang mengarahkan. Jadi IKIP itu apa? Nggak ngerti dan akhirnya ya masuk IKIP di situ. Kenapa sih saya masuk IKIP? Oh ternyata jadi guru. Ya akhirnya mulai semester 4, semester 5 saya harus mengubah pola pikir saya harus jadi guru. Nah demikian. Dan waktu itu terinspirasi
salah seorang dosen waktu itu ya, dosen ini bagus banget ya waktu itu, terinspirasi dan akhirnya begitu lulus kuliah saya harus nulis, saya harus berkarya, dan alhamdulillah saya harus nulis buku. Waduh. Dan saat ini ya buku yang saya sudah terbitkan baru 24 judul ya. Baru 24 itu sudah, Masya Allah Pak. Gitu. Aduh, ngomong-ngomong, menulis buku itu adalah sebuah tantangan yang mungkin cukup besar dan beresiko. Bagaimana Bapak untuk menanggapi seseorang yang takut untuk menulis buku? Sebenarnya nggak ada risiko nulis buku itu. Setiap tulisan yang kita tuliskan itu pasti bermanfaat. Pasti gitu ya. Nah, singkat saja itu awalnya, ya santai aja saya ingin nulis itu aja. Paling tidak bisa saya gunakan untuk siswa saya sendiri, termasuk Mbak Zahira, gitu ya. Tapi namun ternyata bisa kita kembangkan dan akhirnya bisa meluas ya, bahkan seantero Indonesia. Masya Allah. Nah bahkan ada salah satu murid saya, mantan murid ya, nah itu sekarang malah sudah lulus sekarang ya, kuliah di Universitas Mara, Malaysia. Buku saya dibawa ke sana dan akhirnya dikopi oleh anak-anak Malaysia. Waduh, luar biasa sekali. Ini pengalaman ya. Waduh, selama menulis buku, pengalaman-pengalaman apa yang paling berkesan Pak selama perjalanan untuk menulis buku? Ya, yang paling berkesan sih sebenarnya hanya satu ya. Bisa terbit enggak ya? Bisa terbit gak ya? Itu aja. Nah begitu terbit ya inilah sebuah karya, tantangan yang dibaca banyak orang. Pasti banyak salahnya dan ternyata memang banyak kesalahannya juga. Akhirnya kita perbaiki. Nah disitulah. Dan akhirnya sekarang nulis buku itu cukup 2 minggu, 3 minggu sudah jadi buku. Langsung cepat. Berarti Ya. guru terbaik adalah pengalaman ya Pak? Iya. Experience. Itu iya. Gitu ya. Wah. Experience is the best teacher. Yes. Gitu ya. Lalu Pak, ngomong-ngomong nih kita kan ngomongin guru-guru. Sebenarnya Bapak ini guru apa sih? Ya. Pasti kayak tadi tuh bertanya-tanya teman-teman. Sebenarnya saya kuliah dulu jurusannya akuntansi. Nggak tahu keberasuk menjadi guru ekonomi. Ya kan, Ya. udah hampir bertetanggaan ya Pak, Ya. bukan sama Dan ekonomi. berusaha untuk profesional di guru ekonomi tersebut. Nah sehingga ya seperti rekan kita lah, gitu ya, akhirnya bisa mendapatkan juara 1 di tingkat nasional. Ya Allah. Itu yang kisah yang harus kita alami di sini itu. Menurut Bapak, Nah, guru itu apa sih Pak? ya sebuah profesi yang begitu sangat mulia ya. Karena siapa sih yang besok masuk surga pertama? Guru. Kenapa? Karena guru itu mengajarkan sebuah ilmu. Kalau saya bicara satu hadis nih ya, kun ngaliman, au muta'aliman, au mustamihan, au muhibban, wala takun khomisan, fatahli. Ya, itu kata Rasul ya. Jadilah orang yang mau mengajar. Luar biasa kan? Pertama itu. Nah, atau yang kedua, orang yang mau diajar. Nah, atau yang ketiga, orang yang mau mendengarkan. Atau mungkin yang keempat, orang yang senang saja. Nah, tapi jangan jadi yang kelima. Yang kelima mengajar nggak mau, belajar nggak mau, dengerin nggak mau, seneng aja nggak. Nah, itu yang kelima. Maka kata Rasul, fatahlik, hancurlah dia. Wah, itu. Kita nggak ingin seperti itu, maka kita ingin yang pertama tadi, orang yang mau mengajar. Itulah sebuah profesi yang luar biasa. Guru sangat mulia. Ya. Waktu awal-awal pasti menjadi guru itu pasti ada tantangannya Pak. Menurut Bapak, tantangan awal-awal merintis menjadi guru itu bagaimana sih Pak? Ya inilah kadang-kadang suka juga jadi guru ya. Ngadepin murid, apalagi murid beling ya. Ini ya, tapi Mbak Zahira nggak ikut murid deh, itu loh. Ini secantik Mbak Zahira ya, itu saya kira pasti luar biasa. Jadi itu tantangannya memang bagaimana kita bisa menghadapi murid yang beling dan akhirnya bisa menjadi yang luar biasa. Dan itu sudah kita praktekkan. Beling coba kita rubah dan akhirnya dia menjadi seorang polisi. Nah ini tantangannya di situ itulah. Ya itulah seorang guru ya. Saya kira semuanya udah banyaklah mengalami suka juga menjadi seorang guru, tapi banyak sukanya. Makanya guru itu sering masih kelihatan muda. Karena yang dihadapi kan murid-murid cantik. Karena yang luar biasa, ya. Nah ini lah ya, itulah ya. Pasti kan
kan bertemu dengan banyak murid, banyak karakter yang berbeda. Bagaimana Bapak untuk menyikapi satu persatu dari karakter A, karakter B, karakter C itu kan beda-beda ya Pak. Bagaimana tuh Pak tips and trick untuk mungkin teman-teman SMA mau jadi guru? Inilah uniknya seorang jadi guru ya. Jadi karena yang kita hadapi itu manusia itu unik. Iya. Ya manusia kan unik ya. Iya. Ya Mbak Zaira itu punya keunikan sendiri itu ya. Ya keunikan sendiri itu ya. Mungkin senyumnya yang unik ya. Ya atau sorot matanya yang begitu tajam unik ya murid itu. Pola pikir juga unik sekali. Nah disitulah tantangan seorang guru. Bagaimana kita bisa membangkitkan keunikan anak itu menjadi sebuah bakat yang bisa kita kembangkan dan akhirnya bakat itu bisa muncul dan akhirnya bisa menjadi suatu keberhasilan bagi seorang siswa tersebut dan itulah kebanggaan guru. Berarti dari untuk mengawali sebuah guru, berarti kita harus mengenal murid satu persatu keunikannya berarti ya Pak? Iya betul. Tapi Pak, pasti ini di era modern ya Pak, bagaimana cara guru untuk menyesuaikan dengan era sekarang, padahal kan mungkin era Bapak dengan era zaman anak-anak sekarang kan berbeda. Nah gimana cara kita untuk menyesuaikan? Ya. Inilah kembali lagi ya, kemajuan zaman, seorang guru memang harus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Saya ingat kata salah satu sahabat Rasul ya, Ali bin Abi Thalib ya, didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Nah inilah seorang guru, mau tidak mau, suka tidak suka, harus masuk ke dalam 4.0, harus masuk ke dalam industrialisasi digital ya. Itu harus kita ngikuti dan itulah seorang guru. Maka harus kita ikuti dan harus mau belajar. Maka dari itu guru juga tetap belajar dan belajar. Saya sering sampaikan itu kepada teman-teman, kepada anak-anak ya. There is no shortcut for studying, but the studying is step by step. Aduh. Tapi nih Pak, untuk mengikuti perkembangan zaman, menurut Bapak tantangan terbesar untuk mengikuti perkembangan zaman itu apa aja sih Pak? Ya, kembali lagi ya, inilah sekarang semua serba layanan digital ya. Nah ini, jadi makanya ya sebisa mungkin itu sebuah tantangan yang luar biasa yang harus kita hadapi. Guru yang sudah tua-tua, udah umur 50 tahun ke atas, itu betapa sulitnya ya untuk menghadapi hal seperti ini. Nah, tapi ya itu tadi, kembali kita belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Memang tantangan yang sangat berat, tapi kalau kita mau pasti bisa. Pasti bisa itu ya. Nah, sebagai kepala sekolah nih Pak, dan seorang guru pasti sangat sibuk sekali. Tapi Bapak ini sudah mencapai prestasi yang luar biasa, menjadi guru yang berprestasi kabupaten sampai nasional ya Pak. Bagaimana sih ceritanya nih awal mula kok bisa mencapai dengan predikat guru berprestasi? Ya inilah ya, jadi perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang, gak mungkin seseorang itu begitu lahir langsung bisa bicara. Nah itu ada perjalanan. Nah disitulah seorang guru yang profesional juga mempunyai perjalanan ya. Nah perjalanan itulah yang harus kita lewati dan saya sebenarnya nggak ada niatan kok di sini menjadi guru prestasi juara 1 nasional, nggak ada niatan, nggak ada. Ya mengalir sajalah. Kita coba belajar secara profesional, kemudian kita belajar materi karena saya guru ekonomi, saya belajar ekonomi benar-benar saya dalami dan kita mendalami sesuatu yang sangat yang sangat kita dalami itu pasti ada manfaatnya. Nah, itulah yang akhirnya kita bisa melahirkan sebuah prestasi karena hanya mendalami sebuah materi. Maka spesialisasi itu sangat diperlukan. Besok kalau kamu jadi dokter spesial, pasti akan bermanfaat. Nah, itu jadi spesial di situlah. Dan akhirnya bisa mendapatkan juara 1 nasional dan bahkan alhamdulillah mendapatkan hadiah jalan-jalan ke Australia selama 1 bulan. Aduh, sangat kagum-kagum Pak. Di Australia berarti hadiah. Ya. Pasti
pasti di Australia ada perjalanan-perjalanan yang unik atau cerita-cerita yang unik dari hasil dari penghargaan guru berprestasi. Apa sih Pak yang hal-hal yang paling berkesan apa atau enggak hal-hal lucu atau enggak unik selama perjalanan tersebut? Nah, itulah kita ada beda budaya. Beda budaya. Itu unik banget itu di sana ya. Beda budaya. Kalau kita di Indonesia itu ya mungkin melihat orang katakanlah berjalan berdua itu ya, itu merangkul aja udah. Ya, wah. Gimana itu ya. Nah, itulah uniknya. Sana budayanya beda. Mungkin sekuler ya, sehingga liberal banget lah di sana itu. Nah, itulah bedanya ya dengan kita. Tapi ilmu yang dapat sastra banyak kok, itu dari OC itu banyak sekali ya. Itu banyak sekali yang kita serap dan sebagian juga sudah kita terapkan di sekolah-sekolah kita di sini ya. Nah, tapi ada satu yang kita sangat jauh berbeda, budaya antri. Budaya antri. Antri itulah yang kita sulitnya bukan main. Sulitnya bukan main ya. Saking sulitnya itu sulit. Nah, dia. Tapi orang sana luar biasa. Nggak disuruh antri, dia udah antri sendiri. Nah, ini bedanya di situ. Maka orang tua di sana kata mereka ya, itu mereka akan merasa kecewa kalau anaknya itu nggak bisa antri. Coba ya Pak. Iya. Nah itu. Dan ternyata budaya antri itu kalau kita ambil hikmahnya luar biasa loh Mbak Zaira. Wah. Iya. Disiplin terus. Iya. Jadi kan ada kedisiplinan, nggak ingin nyerobot milik orang lain. Iya kan? Nah, apalagi kalau di level lagi panik gitu apa? Sabarnya juga dilatih ya Pak. Maka itu ya. Apalagi sampai di level level mungkin pejabat itu. Aduh. Mestinya antri. Ada. Misalnya seperti itu ya. Kan gitu, menjadi guru berprestasi juara 1 nasional. Juara lagi Pak. Enaknya jadi juara itu apa sih? Mungkin bukan masalah enak dan tidak enak ya, tetapi ini sesuatu penghargaan yang memang kita harus terima gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang seperti itu tadi bukannya, tapi suatu penghargaan yang memang harus kita terima dan memang harus kita jalani. Nah itu saja. Kalau saya begitu, enggak kemudian prestasi nasional membanggakan banget juga enggak. Bagi saya itu biasa gitu ya. Tapi menjadi juara, cara untuk menjadi juara itu gimana sih Pak? Inilah persiapan yang luar biasa ya. Ya secara singkat sih kita harus siapkan sebelum maju. Maka lomba Zaira nanti juga sama gitu ya. Kalau ingin jadi jawara gitu ya juga harus siap, benar-benar siap, ready apa yang dimaui di dalam untuk memperoleh sebuah kejuaraan tersebut. Makanya saya sampai menulis yaitu menoreh tinta perak menjadi emas. Itu saya tulis di situ setelah saya mendapatkan juara, saya menulis di situ. Saya beri judul menoreh tinta perak menjadi emas. Itu ada maknanya loh di situ. Maknanya paling berat itu ya. Apa tinta peraknya? Nah kebetulan waktu saya mendapatkan juara itu pada umur 25 tahun saya menikah. Itu kan perkawinan perak. Dan saya mendapatkan juara, mendapatkan medali emas. Maka dari tinta perak menjadi emas. Nah, situ ya. Pasti teman-teman di Esamo itu ingin sekali motivasi dari Bapak. Gimana sih jadi juara? Boleh dong Pak share tips-tipsnya untuk menjadi juara. Dan kalau dimotivasi nih buat saya juga dan teman-teman yang di rumah. Oke, gitu ya. Kembali lagi tadi apa? Belajar. Semangat belajarnya tinggi, ya. Kemudian tanamkan dalam dirinya bahwa saya mampu, bahwa saya bisa, bahwa saya mampu untuk mengalahkan mereka, saya mampu untuk menjadi jawara. Nah itu yang harus kita tanamkan di situ ya, kita tanamkan. Nah kemudian anak-anak juga jangan minder ya, itu juga sesuatu yang memang harus kita tanamkan ya. Orang kalau sudah minder apa coba? Bener ya. Kan? Nah, itu nervous jangan sampai ya. Nah ini. Tapi juga ada ya Pak,
pasti orang-orang tuh memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Pasti sebelum untuk memulai pasti tuh takut duluan Pak, atau kayak kalah sebelum berperang katanya gitu. Gimana sih Pak cara untuk menanggapi kayak rasa diri yang takut untuk mau mulai, padahal sebenarnya itu nggak akan kenapa-kenapa gitu loh. Paling tidak ada dua yang harus kita siapkan ya. Simpel saja itu. Psikologi harus kita siapkan. Ya, artinya nervous bisa hilang ya karena psikologi. Yang kedua, mestinya ini bukan yang kedua, yang pertama mestinya doa. Doa yang paling utama. Yaitu doa sama persiapan psikologi. Setelah materi kita sudah siapkan, nah akhirnya bisa yakin ya. Confidence, we must be confidence. Ini kan saya juga, tahu nih Bapak sebagai pembicara di seminar nih, gimana sih untuk melatih public speakingnya Pak? Public speaking kan mungkin untuk generasi sekarang tuh kayak pada takut untuk ngomong di depan. Gimana sih Pak caranya untuk bisa berani untuk tampil di depan? Oke, sekali lagi banyak membaca ya. Banyak membaca itu. Kita coba baca buku-buku lain ya, jangan hanya buku-buku pelajaran, tapi buku lain ya, buku-buku motivasi ya. Jadi misalnya ya, The Power of Positive Thinking. Jadi bagaimana kekuatan orang berpikir positif gitu. Bacaan-bacaan buku seperti itu harus. Nah ini untuk melatih public speakingnya ya. Jadi di situ itu, nah dari situ kemudian kita yakin, ya boleh dikatakan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Akhirnya menjadi sebuah inovasi. Nah, itu saja sebenarnya, simple seperti itu ya. Itu kemudian ya kalau dengan audiens itu ya toh, simpel aja lah kita sapa mereka, kita gitu aja. Simpel banget tuh. Simpel banget. Tapi berarti yang harus dipersiapkan sebenarnya adalah kita harus menguasai itu ya Pak, menguasai segalanya ya Pak. Iya, gitu. Bacaan harus banyak ya. Jadi seperti saya guru ekonomi, saya nggak hanya baca ekonomi saja, tapi buku motivasi harus kita baca. Ya mungkin buku-buku agama, makanya seperti menyampaikan 1-2 hadis tadi ya. Nah itu harus kita baca untuk motivasi mereka gitu ya. Seperti itu ya. Makanya coba kalau ada satu ayatnya ini kalau kita renungkan ya. Innama amru idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun ya. Kata kun fayakun, kun jadilah. Gitu. Fa proses. Yakun maka jadi. Nah, Mbak Zaira punya cita-cita. Ya, itu jadi. Gitu. Fa proses. Nah, sekarang masih proses perjalanan ke sana. Yakun jadi sesuai cita-cita yang diharapkan. Itu. Sehingga kita ya itu menjadi yang terbaik, gitu. Menjadi yang terinovasi, menjadi yang agung, menjadi nah itu yang kita harapkan di situ. Sebenarnya simpel-simpel banget tuh Pak di situ, nggak mulu-mulu ini. Asalkan doa dan usaha ya. Ya, itu. Pak, kan saya juga baru tahu nih, Bapak kan pindah dari SMA Negeri 1 di Mulia ke SMA Negeri 1 Kliko. Jadi gimana sih Pak caranya beradaptasi di lingkungan yang baru? Kan pasti kan teman-teman tuh kayak, aduh tempat baru, aku takut nih ketemu orang-orang baru. Gimana sih Pak caranya untuk beradaptasi gitu? Saya ketemu Mbak Zahira takut enggak? Ya, itulah gambarannya, itulah jawabannya. Berarti apa coba? Simple, ya kita hadapi aja. Kemudian kita sapa, kemudian ya kita ajak ngobrol dan seterusnya. Simple gitu aja. Mana sih yang sulit seperti itu? Nggak ada. Nah, sederhana banget, sederhana itu. Nah, kalau ada sesuatu yang mungkin guru unik, guru itu kan juga ada yang unik ya. Guru itu ada yang unik sekali, ya, macam-macam ya. Macam-macam itu ya. Tapi murid lebih unik lagi. Nah, maka jangan sampai jadi murid itu dalam bahasa guyon ya. Ojo udah tutut, tidak itu, turu leda-lede, klumbrak-klumbruk, cekikak-cekiki, cengingas-cengingis gitu itu ya. Nah, itu jangan sampai anak-anak yang seperti itu gitu. Nah, ini jadi itulah uniknya. Menjadi seorang guru, sifat-sifat apa yang harus kita tanemin Pak untuk siswa-siswa ini yang mau menjadi guru gitu Pak? Ini ya. Aja nih. Banyak banget. Tapi yang poin paling this is very important gitu. Saya kira apa ya? Pertama ya harus
Satu niat ya, yang kedua ikhlas. Jadi guru itu kalau ikhlas itu enak. Ikhlas itu enak sekali. Coba Mbak Zahira pernah merasakan mengidolakan seorang guru, ada nggak? Ada. Ada kan? Bagaimana dia tampil mengajar? Mesti kan kelihatan kayak ikhlas banget. Ikhlas. Nah, begitu ikhlasnya itu kunci utama itu. Ikhlas itu udah kunci utama itu. Begitu kita membelajarkan dengan ikhlas, pasti diterima anak-anak dengan gampang. Pasti diterima anak-anak dengan mudah. Anak makin semangat. Pelajaran yang semua sulit seperti matematika. Bener sulit gimana tuh? Ini adalah. Nah, itu bisa diterima dengan enak, dengan gampang karena gurunya ikhlas sekali dalam memberikan pembelajaran. Nah, itu saja kuncinya ikhlas. Kan sebagai generasi Z ya Pak, untuk anak-anak saya, pesan dan kesan untuk mereka itu apa Pak? Sebagai seorang guru. Oke, gunakan apa ya, media-media yang kita miliki ini untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Tanamkan dalam pola pikirnya bahwa teknologi yang sekarang maju seperti ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita tuangkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita kita implementasikan dengan sebaik-baiknya, kita isi konten-konten kegiatan-kegiatan yang positif. Itu tuh generasi Z atau Gen Z ya yang sekarang ini ya. Kalau sekarang sih, kalau yang sekarang namanya sudah bukan Gen Z lagi, sudah generasi Alpha sekarang. Iya, generasi Alpha. Iya, apa bukti generasi Alpha coba? Anak umur 1,5 tahun, nangis, dikasih handphone, diam. Iya. Iya kan? Iya. Nah, benar itulah sekali. generasi Alpha. Udah generasi Alpha. Iya. Lalu, pesan dan kesan untuk guru di Indonesia ini apa nih Pak? Dari seorang Bapak Ismawanto. Ya, simpel sekali lah ya. Tadi ya, jadilah guru yang selalu didambakan kehadirannya oleh anak-anak, dirindukan kehadirannya oleh anak-anak. Kemudian kata-katanya menginspirasi anak-anak, kata-katanya bisa memotivasi anak-anak. Nah itu loh ya. Ini saja sebenarnya, dan saya selalu tanamkan ke teman-teman. Apa itu? Ikhlas berbagi dan semangat berkarya. Wah, aduh, sekarang sudah di penghujung waktu, di penghujung acara podcast ini. Terima kasih Bapak atas motivasinya, cerita-ceritanya sangat menginspirasi sekali. Semoga teman-teman di Esamo bisa belajar dari Bapak Ismawanto, dari cerita-ceritanya, dari pembelajaran di hidupnya. Semoga bisa menjadi berkah juga untuk Bapak. Selamat dunia akhirat, sehat selalu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mbak Zahira dan teman-teman dan anak-anak ya, tetap semangat untuk berprestasi, semangat untuk maju. Jangan sampai kita dilintas oleh zaman, tapi kita harus bisa mengikuti, bahkan kita bisa melintas zaman tersebut. Wah, teman-teman, gimana nih tanggapan kalian dan bagaimana dari cerita ini? Sangat menginspirasi bukan? Oke teman-teman, sampai jumpa di Esamo Podcast selanjutnya. Saya Zahira Intan Azhara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.